Baik, pada video hari ini saya lagi cetak DTF pakai printer DTG Helios DTG dengan tinta putihnya Vator Universal Gen 2 yang putihnya. Kalau yang warnanya tetap Vator Universal yang Gen 1. Nah, ini saya lagi cetak. Kita bisa lihat putihnya pekat banget. Saya pakai settingan seperti ini. Jadi untuk resolusinya color dan white 1440 x 1440, medium large dua-duanya. Setelah itu untuk colornya 40, white 60. ICC profile saya pakai yang Vator Universal, Pad Universal 1440. Nah, jadi dengan tinta putih Vator Universal Gen 2 ini tinta putihnya 60 sudah cukup, sudah tebal. Ini saya pilih 100% white under ini color pixel. Untuk pad filmnya saya pakai pad film Vator Universal yang quick dry. Nah, kita bisa lihat print one pass itu tidak ada bleber sama sekali. Nah, ini ada warna merah, warna hitam. Kalau pad filmnya bukan yang quick dry kadang bisa agak bleber. Tapi ini kalau pad filmnya yang Vator Universal quick dry langsung pekat hasilnya. Oke, kita sambil tunggu. Oke, ini udah setengah jalan. Jadi tinta putihnya yang Vator Universal Gen 2 bisa DTG, DTF. Tinta warnanya Vator Universal. Kita lihat tinta putihnya solid banget, pekat banget. Padahal setting cuma 60%, 1440 x 1440. Colornya 40%. 1440 x 1440. Nah, ini juga kelihatan keluar itu udah langsung ngedoff karena pad filmnya yang quick dry. Tintanya itu keluar langsung ngedoff, jadi nggak terlalu glossy banget. Nanti selesai cetak bisa langsung kita kasih powder. Oke, udah hampir selesai. Nah, ini begitu selesai itu boleh langsung kita tebarin powder, jadi nggak usah nunggu karena pad film quick dry ini saya pakai filmnya ini Vator Universal yang quick dry. Jadi begitu selesai cetak boleh langsung kasih powder. Oke, hasilnya bagus, cerah. Kita langsung kasih powder. Untuk powdernya saya pakai yang baru juga, Vator Ultra Soft. Oke, langsung kita kasih powder aja. Nah, kalau pakai powder yang Ultra Soft ini diulang-ulang nggak apa-apa karena hasilnya juga tetap akan tipis, tidak tebal. Kita pastikan semua bagian gambarnya mendapat cakupan tepungnya yang cukup banyak.
Oke, kita lihat teksturnya cukup bersih, tidak ada tepung yang nempel, walaupun kita langsung kasih powder sesudah cetak karena dia quick dry. Oke, habis itu kita boleh langsung oven, jadi nggak pakai nunggu-nunggu. Sebenarnya sih kalau cetaknya banyak mau nunggu juga boleh, yang penting tepungnya udah nempel dulu. Soalnya kalau terlalu kering nanti tepungnya nempelnya kurang. Nah, ini mau langsung di oven juga boleh. Saya gunting sedikit dulu karena ini kepanjangan. Karena oven saya kurang gede dikit. Saya set timer 5 menit, suhu 120. Nah, saya jelaskan sedikit tentang powder yang ultra soft ini. Powder ini melelehnya itu agak kering, tidak basah. Jadi nanti waktu teman-teman lihat melelehnya itu, dia melelehnya itu kayak kering itu, tidak basah. Jadi teman-teman jangan kaget, udah 5 menit terus kita lihat, kita pegang kok melelehnya masih terasa kayak kasar-kasar. Nah, itu memang karakternya begitu. Cuma yang penting pastikan semua areanya sudah mengkilat aja tepungnya. Jadi kelihatan dia melelehnya mengkilat, cuma begitu keluar kita pegang tuh terasa agak kasar sedikit. Tapi sebenarnya udah meleleh dan udah siap press. Yang penting timernya kita sesuaikan aja. Nanti kelihatan kok dia melelehnya tuh mengkilat gitu, glossy. Nah, ini masih baru mulai, jadi belum terlalu. Saya pause dulu. Oke, udah jalan 2 menit lebih. Nah, teman-teman bisa lihat, saya ambil fokusnya dulu. Nah, jadi dia melelehnya itu kelihatan udah mulai glossy, tapi kayak amplas halus hasilnya. Jadi tidak mengembang kayak kulit jeruk tebal. Memang karakter ultra soft begitu, dia meltingnya itu jadi kayak tipis gitu. Yang penting kelihatan meltingnya itu semua bagiannya itu sudah mengkilat. Nah, kayak mengkilat gitu, berarti dia udah lumer. Kalau dia langsung sih lebih kelihatan dia glossy-nya. Kalau dia di kamera agak susah. Nah, berarti kelihatan dia kayak glossy gitu, berarti dia udah lumer. Saya tetap set 5 menit waktunya supaya lumernya bagus semua. Oke. Oke, apakah kelihatan glossy-nya? Nah, itu kelihatan udah glossy gitu. Cuma dia meltingnya tuh nanti hasilnya agak kasar. Tidak ngembang seperti kulit jeruk tebal, tapi dia langsung tipis. Tapi kelihatan dia meltingnya glossy.
Oke, timernya udah 5 menit. Nah, udah. Coba kita lihat glossy-nya kelihatan nggak? Nah, jadi glossy-nya kelihatan. Jadi matang juga kelihatan, dia ada glossy gitu. Cuma pas kita pegang tuh dia kayak teksturnya tipis gitu, nggak ngembang tebel seperti lem lengket, dia langsung kering. Cuma ya glossy gitu, jadi kelihatan lah bedanya yang sudah meleleh atau belum. Oke, sekarang kita tinggal press ke kaos. Oke, ini saya pakai kaos bahan Combat 30S. Kita press awal dulu. Nah, kalau yang Vator Universal ini saya suka suhunya di 140 25 detik. Supaya hasil pressnya tuh lebih menyatu ke dalam serat kaos. Karena karakter tintanya yang putihnya yang Gen 2 ini agak tebel karakter tintanya. Oke, ini yang tadi lihat warnanya pekat cerah, warna emasnya juga dapat. Kita taruh. Di center, kurang lebih center. Oke, saya press suhu 140 25 detik. Oke, ini saya pindahkan ke meja. Nah, untuk pet film yang Vator Universal ini juga hangat-hangat udah boleh dicabut. Masih agak panas, sebentar. Oke, kita cabut. Enteng sekali cabutnya, tidak ada yang tersisa. Jadi cabut langsung hangat-hangat juga boleh untuk pet film Vator Universal. Oke, warnanya bagus. Sekarang kita press ulang. Sama seperti tadi, saya press suhu 140 25 detik supaya tintanya lebih menyerap, ngikat ke serat-serat kaosnya, karena karakter tinta putihnya lebih kental, lebih tebal. Oke, udah jadi. Kita bisa lihat lebih dekat hasilnya.
putihnya pekat, merah cabenya cerah, birunya oke, warna gold kurang lebih dapat, biru, hitam, merah cabai dapat. Oke, kita tunggu dingin. Baik, tadi kita pakai PET film Vator Universal yang quick dry. Nah, sekarang saya lagi coba pakai PET filmnya yang MTX V8. Nah, ternyata pakai PET film MTX V8 juga bisa. Tidak bleber hasilnya, tetap putih, pekat. Nah, kita lihat. Hasilnya juga tidak bleber, tidak blobor. Jadi ternyata dengan tinta putih Vator Universal Gen 2 ini, itu pilihan PET film jadi lebih banyak. Tidak harus yang PET film Vator Universal, pakai yang MTX V8 juga bisa. Ini yang V8, tadi yang Universal. Hasilnya juga bagus, tidak blobor. Cuma memang kalau PET filmnya MTX V8 ini keringnya lebih pelan, tintanya keringnya lebih pelan. Jadi selesai cetak, teman-teman mau diamkan sekitar 5 menitan, baru dikasih powder juga boleh. Oke, udah dingin kaosnya. Nah, kita pegang juga cukup lentur, tinta cukup lentur, powdernya juga cukup lentur, hasilnya juga warnanya cerah, glossy sedikit karena PET film yang Vator Universal. Oke, hasilnya bagus, cukup tebal. Kalau teman-teman terasa terlalu tebal, bisa dikurangi sedikit lagi tinta putihnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.